Selamat malam Mas dan Mbak, perkenalkan nama saya Paskanita Chelsea dengan NRP 50192414146 dari FTK Siskal Angkatan 24. Di sini saya akan menyampaikan kembali hasil pembahasan dari forum komunal yang kemarin berlangsung. Sebagai bentuk konsekuensi saya karena ketidakhadiran saya di forum tersebut. Semoga dengan saya bacakan ulang ini, saya juga bisa semakin memahami poin-poin penting yang sudah didiskusikan. Pertama, ada mengenai asistensi dan kumang. Peraturan atau tata tertib yang berlaku tetap sama, baik itu dilaksanakan secara offline maupun online. Jadi tidak ada pengecualian. Kalau asistensi dilakukan secara online, seluruh peserta wajib on cam atau menyalakan kamera. Hal ini tentu bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen kita dalam mengikuti forum. Selain itu, ada juga terkait perizinan, juga sudah ditekankan. Apapun alasan perizinan, baik ada kepentingan pribadi atau hal lain yang membuat kita harus izin, maka cara penyampaiannya harus jelas dan dilakukan di pertengahan jalannya Zoom. Bisa langsung melalui chat atau juga menyampaikan secara suara langsung di forum Zoom. Harapannya teman-teman Siskal 24 ini bisa lebih bertanggung jawab dalam hal perizinan ini. Karena izin bukan hanya tentang memberitahu, tetapi juga tentang menghargai forum dan menghormati aturan yang sudah disepakati bersama. Jadi mari kita sama-sama berkomitmen untuk kembali memperhatikan tata tertib yang ada dan jangan sampai kita pun melanggarnya. Lalu terkait isi kumang yang sudah diflorkan pada forum sebelumnya, hal tersebut bisa dilihat kembali di notulensi yang sudah dibagikan. Jadi semua informasi pun tetap terdokumentasi dengan baik, tinggal kita sebagai anggota yang harus rajin mengecek agar tidak ketinggalan informasi. Kemudian mengenai video konsekuensi yang saat ini saya buat. Saat ini statusnya memang masih sedikit rancu ataupun belum jelas teknisnya seperti apa. Namun dari pihak SC sendiri sudah memberikan arahan bahwa video konsekuensi harus segera dijalankan. Untuk itu data-data yang diperlukan juga diminta segera dikumpulkan dan dibagikan supaya prosesnya bisa jadi lebih cepat. Jadi meskipun masih ada keraguan, arahan SC cukup tegas bahwa konsekuensi ini harus segera direalisasikan. Pembahasan yang berikutnya adalah mengenai tanda tangan. Untuk semua kegiatan baik yang bersifat eksternal maupun yang internal, tanda tangan harus dalam bentuk tanda tangan basah dan bukan tanda tangan yang digital. Jadi kalau ada dokumen, proposal, ataupun berkas lainnya, kita memang diwajibkan untuk mencari tanda tangan secara langsung. Dari SC memang belum memberikan deadline pasti, sehingga sebenarnya kita pun masih punya cukup waktu untuk melengkapi kebutuhan dari tanda tangan ini. Namun jangan sampai terlambat, karena semakin cepat kita mengurusnya, tentu akan jadi semakin baik. Hal lain yang perlu ditekankan juga adalah bahwa kumang tidak bisa berjalan tanpa adanya SC maupun AC. Peran mereka bukan untuk memotong jalannya forum, tetapi justru untuk membantu dan mendampingi teman-teman Siskal 24 di sini. Bahkan sampai kumang terakhir pun, SC maupun AC sama sekali tidak pernah mengganggu jalannya forum. Jadi keberadaan mereka penting untuk memastikan forum berjalan sesuai tujuan. Yang selanjutnya masuk ke pemateri kedua, yaitu Mas Keju dari Siskal 22, Departemen Internal Himas Siskal. Beliau membahas mengenai progres kegiatan internal FP dan W132. Poin-poin yang ditanyakan meliputi progres tiap divisi, bagaimana skema acaranya, bagaimana jarasnya, timeline terdekat, juga persiapan proposal, RAB, dan berbagai hal teknis lainnya. Selain itu, PO dan Korlap juga diminta secara khusus untuk menyiapkan skema wisuda tanpa arak-arakan. Jadi meskipun konsepnya wisuda,
Tetap harus ada inovasi baru sesuai dengan arahan yang diberikan. Untuk semua kepala divisi sudah mulai diminta agar segera melaksanakan JARAS dalam waktu dekat sehingga persiapan bisa lebih terstruktur dan terencana. Kemudian ada juga pembahasan mengenai bendera Hima Siskal. Semua Siskal 24 diwajibkan untuk ikut serta dalam pembuatan bendera ini, karena bendera tersebut sifatnya sangat penting bagi himpunan. Diperkirakan progres pembuatan bendera sudah bisa dimulai pada minggu depan. Selain ditanyakan mengenai proses teknisnya, juga dibahas tentang makna dari bendera itu sendiri. Bendera Hima Siskal ini dianggap lebih sakral dibandingkan dengan jaket himpunan, karena mengandung simbol-simbol yang memiliki makna mendalam. Beberapa simbol diantaranya adalah roda gigi yang melambangkan ITS, warna kuning yang melambangkan kejayaan, serta dua fluida. Dua fluida ini terdiri dari fluida biru laut, warna biru laut yang menggambarkan Siskal bekerja di laut, dan biru tua yang melambangkan Siskal bisa bekerja di darat. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa Siskal mampu bekerja di mana saja, baik di laut maupun di darat. Selain itu juga terdapat simbol mesin penggerak utama yang melambangkan identitas Marun, sekaligus sebagai penggerak utama di bidang maritim. Untuk penugasan, semua anggota diminta untuk ikut serta dalam kepanitiaan FP dan W 132. Jadi tidak ada yang boleh pasif karena kegiatan ini membutuhkan partisipasi penuh dari semua angkatan. Selain itu, penugasan juga mencakup pengerjaan bendera Hima Siskal. Jadi mulai dari timeline, alur kerja, sampai pada tahap runningnya, semua perlu dipersiapkan secara matang. Itulah poin-poin utama yang dibahas dalam forum komunal kemarin. Semoga dengan penyampaian ulang ini kita dan saya pun bisa lebih memahami pentingnya dari tiap poin-poin tersebut dan tujuan dari kegiatan kita bersama. Terima kasih Mas Mbak dan teman-teman yang sudah mendengarkan.